Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Tora. Kali ini saya akan sharing tentang hipertensi. Kemarin saya ada dapat kasus yaitu hipertensi yang bisa menyebabkan meninggal. Pada saat nyampe ke sini dia tekanan darah 200 per 120. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa darah tinggi bisa menyebabkan meninggal? Pengen tahu kelanjutannya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tetap di channel saya. Ya, sebelum kita bahas kenapa pasiennya bisa meninggal, di sini saya ingin jelaskan dulu apa itu hipertensi. Saya kira teman-teman semua sudah pada tahu dan familiar ya tentang hipertensi. Di sini saya jelaskan sedikit aja, yaitu hipertensi adalah peningkatan tekanan darah, itu kita sebut dengan biasa dengan darah tinggi, yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah sistolnya di atas atau sama dengan 140 mm Hg, yaitu tekanan atasnya atau biasa kita sebut dengan sistol, atau tekanan bawahnya itu sekitar lebih dari atau sama dengan 90 mm Hg atau tekanan bawahnya. Nah, klasifikasi darah tinggi ini itu juga berdasarkan JNC 8 itu dibagi 4, yaitu yang pertama itu kalau yang normal yaitu 100 kurang dari 120 mm Hg per untuk tekanan bawahnya 80 kurang dari 80 atau sama dengan 80 mm Hg. Nah, untuk prehipertensinya itu sekitar 120 sampai 139 untuk tekanan sistol, dan untuk tekanan diastolnya yaitu 90 sampai 99 mm Hg. Untuk kemudian ada stadium 1 untuk yang hipertensi yaitu 140 sampai 159 untuk sistolnya, kemudian untuk yang diastolnya 90 sampai 99. Untuk yang stadium 2 yaitu lebih dari 160 mm Hg. Ya, faktor risiko apa aja yang menyebabkan orang bisa menyebabkan darah tinggi? Yaitu yang pertama yaitu obesitas. Obesitas itu kalau nggak tahu arti obesitas itu gemuk ya, gemuk. Kemudian yang kedua adalah merokok. Kemudian yang ketiga kurang aktivitas fisik alias mager. Kemudian suka makan makanan yang berlemak yang ujung-ujungnya bisa jadi obesitas. Kemudian suka makan yang asin-asin, yaitu konsumsi garam yang tinggi. Jadi kalau nggak pakai garam nggak enak rasanya. Kemudian stres juga bisa menyebabkan darah tinggi. Kemudian orang peminum alkohol juga bisa menyebabkan darah tinggi. Ya, kembali lagi tadi kenapa kok bisa meninggal. Nah, pada kasus yang saya jumpain ke beberapa hari yang lalu, jadi pasien dengan darah 200 per 120, saya tanya dia udah pernah darah tinggi belum? Nggak pernah saya cek, dok. Jadi jawabannya saya tidak pernah cek darah tinggi, saya tidak pernah cek tekanan darah saya. Kemudian pas datang kepada saya itu dia tekanan darahnya tinggi sekali. Kemudian dia sambil memegang tengkuk, sakit dok katanya, sakitnya sakit banget. Kemudian dia mual muntah, hampir 5 menit sekali muntah terus. Nah, kalau pada keadaan seperti ini itu namanya dikatakan yaitu hipertensi emergensi, yaitu udah menyebabkan gangguan tekanan ke kepala. Nah, untuk yang seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Nah, untuk teman-teman sekalian yang punya gejala sering nyeri pundak, kemudian pusing, pegel, nyeri tengkuk, orang sering bilang salah tidur, coba sesekali dicek tekanan darahnya. Kemudian yang sering kadang kesemutan, bawaannya ngantuk aja, itu bisa jadi mungkin kolesterolnya tinggi, yang juga bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Nah, beberapa tips-tips untuk pencegahan darah tinggi yaitu kita singkat dengan cerdik ya. Cerdik. C yang pertama apa? C yang pertama yaitu cek kesehatan secara rutin. Kita cek kesehatan secara rutin, jangan lupa cek tekanan darah tinggi kita, tekanan darah kita apabila tidak ada nyeri pundak, pusing, lemas, karena
segera cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua yaitu itu enyahkan asap rokok. Nah, sebisa mungkin dihindari merokok dan kalau bisa tidak merokok. Yang membuat merokok itu bahaya adalah karena dia pakai korek api. Kalau dia nggak pakai korek api jadi tidak bahaya, ya. Jadi kalau cuman rokok aja dihisap tidak pakai korek api, tidak ada asapnya, jadi tidak berbahaya, ya. Yang membuat berbahaya itu kalau dia ada asapnya, ya. Kemudian cerdik, CERR-nya itu yaitu rajin aktivitas fisik, yaitu jangan lupa berolahraga sehari 30 menit. Olahraga sehari 30 menit itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian ABSR D itu yaitu diet seimbang, diet rendah garam, kemudian kurangi konsumsi berlemak. Kemudian ya I itu istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup, yang pulas. Ada orang tidur 4 jam tapi pulas, ada orang yang tidur sampai 8 jam juga tidak pulas-pulas. Jadi tidur yang benar itu tidur yang pulas, ya. Kemudian yang K itu adalah kelola stres. Kita harus mengelola stres kita. Kalau ada masalah jangan terlalu disimpan di bawah ke hati, fokus kepada solusi. Kemudian biasakan menulis setiap masalah kita. Jadi kalau kita setiap ada masalah coba dibiasakan ditulis. Jadi dengan ditulis itu menurut penelitian bisa mengurangi 1/3 jadi dari stres kita. Atau bisa juga dibawa dengan beribadah. Mungkin itu aja tips-tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa cek kesehatan rutin ke dokter terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Supaya apa? Untuk untuk mencegah terjadinya darah tinggi. Mungkin itu aja dari saya, edukasi dari saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.